Di sebuah desa kecil di pinggiran Pyongyang, sebuah lahan pertanian baru mulai menunjukkan keberhasilannya. Tanah yang dahulu gersang kini hijau dengan ladang gandum dan sayur mayur yang tumbuh subur. Proyek pertanian ini, yang awalnya dipandang sebelah mata, kini menjadi kebanggaan para petani setempat. Keunikan lain dari tempat ini adalah lokasinya yang berdampingan dengan sebuah masjid kecil, sesuatu yang langka di Korea Utara. Masjid itu, yang didirikan oleh komunitas muslim asing dan beberapa warga lokal yang memeluk Islam, menjadi pusat aktivitas spiritual dan sosial bagi mereka. Kabar mengenai keberhasilan pertanian ini akhirnya sampai ke telinga pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Tertarik dengan hasil yang luar biasa, ia memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak. Dengan iring-iringan kendaraan dan penjagaan ketat, ia tiba di lahan pertanian saat sore menjelang malam. Para petani berbaris dengan rapi, memberikan penghormatan penuh rasa hormat kepada pemimpin mereka. Kim Jong-un berjalan perlahan, mengamati hasil pertanian dengan ekspresi puas. Ia berbicara dengan beberapa petani, mendengarkan cerita mereka tentang bagaimana tanah ini diolah dengan metode yang lebih efisien, termasuk penggunaan pupuk alami dan sistem irigasi baru yang diterapkan oleh beberapa ahli pertanian dari luar negeri. Namun, di tengah percakapan itu, sebuah suara menggema di udara. Suara yang tidak biasa terdengar di negeri yang hampir tidak memiliki tradisi keagamaan yang terbuka. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil di tepi ladang. Kim Jong-un terdiam sejenak. Para pejabat di sekelilingnya saling berpandangan, tak tahu bagaimana harus bereaksi. Alih-alih marah atau merasa terganggu, ekspresi wajah Kim Jong-un justru tampak penasaran. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju masjid tersebut, membuat pengawal dan stafnya bingung. Begitu tiba di depan masjid, ia melihat banyak orang, baik warga Korea maupun orang asing, tengah berkumpul untuk berbuka puasa. Beberapa pria mengenakan pakaian khas Muslim, sementara yang lain mengenakan pakaian biasa. Wajah mereka tampak cerah, penuh kebahagiaan dan kehangatan. Seorang pria Indonesia, yang tampaknya merupakan pemimpin komunitas tersebut, segera menyambutnya. "Selamat datang, Tuan Kim," katanya dengan bahasa Korea yang fasih. "Nama saya Ahmad. Saya berasal dari Indonesia. Saya adalah imam di masjid ini." Kim Jong-un mengangguk, mengamati piring-piring sederhana yang berisi kurma, sup hangat, dan roti. Bau makanan yang menggoda bercampur dengan suasana keakraban yang hangat. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanyanya. "Kami sedang berbuka puasa, Tuan Kim," jawab Ahmad. "Hari ini kami telah berpuasa sejak subuh, tidak makan dan minum hingga matahari terbenam." Kim Jong-un mengernyit. "Tidak makan dan minum sepanjang hari? Untuk apa?" Ahmad tersenyum. "Ini adalah bagian dari ibadah kami, sebagai bentuk pengendalian diri, rasa syukur, dan solidaritas dengan mereka yang kurang beruntung." Sang pemimpin Korea Utara terdiam. Ia memperhatikan wajah-wajah yang tampak berseri, meskipun seharian menahan lapar dan haus. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah berbincang beberapa saat, Ahmad menawarkan Kim Jong-un untuk ikut berbuka bersama. Awalnya, para pejabat tampak ragu, tetapi Kim Jong-un, yang jarang sekali mengikuti tradisi di luar kebiasaannya, menerima tawaran itu. Ia duduk di antara mereka, mengambil kurma, dan mencicipinya perlahan. Rasa manisnya terasa begitu istimewa setelah seharian melihat aktivitas pertanian. Malam itu, setelah kembali ke kediamannya, Kim Jong-un tidak bisa berhenti memikirkan pengalaman yang baru saja ia alami. Rasa kebersamaan, ketenangan, dan makna di balik puasa yang diceritakan Ahmad begitu membekas di pikirannya. Sebuah pemikiran aneh melintas di benaknya. Bagaimana rasanya jika ia sendiri mencoba berpuasa? Keesokan harinya, saat fajar menjelang, ia memutuskan untuk mencobanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un makan sahur dengan menu sederhana, lalu memulai puasanya. Ia menahan lapar dan haus sepanjang hari, sambil menjalankan tugas-tugas kenegaraannya seperti biasa. Menjelang sore, rasa haus mulai mengganggu, tetapi ia tetap bertahan. Ia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ia temui di masjid. Ketika matahari mulai tenggelam, Kim Jong-un kembali ke masjid itu. Kali ini, ia tidak datang sebagai pemimpin besar yang ditakuti, tetapi sebagai seseorang yang ingin merasakan makna dari kebersamaan. Ahmad menyambutnya dengan senyum lebar, begitu pula orang-orang lainnya. "Bagaimana rasanya, Tuan Kim?" tanya Ahmad saat mereka duduk bersama, menunggu waktu berbuka. Kim Jong-un menghela napas, lalu tersenyum. "Luar biasa.
Saya merasa lebih menghargai makanan dan lebih memahami kesabaran. Ahmad mengangguk. Itulah salah satu hikmah dari puasa. Mereka pun berbuka puasa bersama, dalam suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Setelah makan, mereka melanjutkan dengan berbincang lebih jauh mengenai Islam, nilai-nilai kemanusiaan, dan bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Kim Jong-un, yang terbiasa dengan sistem politik yang ketat, mulai memahami bahwa ada cara lain untuk membangun kedisiplinan dan persatuan di masyarakat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuasaan. Ia merasakan kedamaian. Setelah pulang, ia masih merenungkan semua yang telah ia alami. Ia bahkan mempertimbangkan untuk mengunjungi masjid itu lagi dan lebih memahami komunitas Muslim yang hidup di negaranya.